Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nyimas Aljania dan rekan saya Mila Utamisari dan Nurbaiti akan menyampaikan penjelasan mengenai teknologi green hydrogen energi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar secara global, sehingga upaya dekarbonisasi menjadi perhatian global. Sangat penting untuk mencapai target suhu Paris Agreement tentang aksi iklim yang telah ditetapkan untuk mencapai net zero emisi gas rumah kaca pada pertengahan abad ini. IESR atau Institute for Essential Services Reform telah melakukan studi pada skenario optimal dekarbonisasi, di mana hidrogen mendapat porsi yang lebih signifikan dalam sistem energi Indonesia. Hidrogen dapat ditemukan dalam air dalam bentuk teroksidasi. Dengan menyediakan sumber energi eksternal, air dapat terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Dengan menggabungkan kembali hidrogen dan oksigen secara spontan, energi dan air diperoleh, dan air siap digunakan kembali untuk memulai siklus lagi. Pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen dengan energi listrik disebut elektrolisis. Pembakaran hidrogen dan oksigen untuk memperoleh air dilakukan dengan arah yang berlawanan dengan reaksi elektrolisis dalam perangkat sel bahan bakar. Sementara energi diperlukan untuk melakukan elektrolisis, kombinasi hidrogen dan oksigen di sisi lain menghasilkan energi. Saat ini, 96% hidrogen dihasilkan dari bahan bakar fosil melalui proses intensif karbon baik dengan steam methane reforming tanpa carbon capture, utilization, dan storage atau gray hydrogen, atau gasifikasi batu bara atau black hydrogen. Emisi GRK atau gas rumah kaca dan pendekatan dalam proses produksi memberi warna pada hidrogen. Hidrogen hijau diproduksi melalui elektrolisis air dalam electrolyzer, ditenagai oleh listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti hidro, angin, atau matahari. Asalkan input listrik hanya berasal dari sumber energi terbarukan, dan jika air desalinisasi dibutuhkan didukung 100% oleh matahari dan angin, emisi GRK selama proses produksi sama dengan 0. Dengan perkembangan yang pesat, khususnya tenaga surya dan tenaga angin, energi masa depan dapat diperoleh dengan murah, yang secara langsung akan berdampak pada biaya produksi hidrogen hijau, yaitu produksi hidrogen melalui elektrolisis air. Diperkirakan bahwa hidrogen hijau akan memenuhi total konsumsi energi global 15-20%. Porsi ini tidak mudah dipenuhi jika hanya mengandalkan teknologi PLTS, PLTB, dan baterai. Keunggulan energi hidrogen dibandingkan dengan PLTS, PLTB, dan baterai adalah kepadatan energinya yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transportasi jarak jauh seperti truk, pesawat terbang, dan kapal laut. Selain itu, hidrogen lebih tahan lama untuk penyimpanan jangka panjang dan dapat dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa gas alam yang sudah tersedia dengan rasio pencampuran maksimum 10%. Pengembangan hidrogen menjadi salah satu sumber energi terus dilakukan oleh negara-negara maju, seperti halnya Jepang yang mengembangkan hidrogen sebagai bahan bakar untuk transportasi. Selain transportasi, hidrogen juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, energi industri, pemanas, dan sebagainya. Pengembangan teknologi hidrogen juga terus dikembangkan dengan disertai peningkatan demand hidrogen global dari berbagai sektor. Menurut Hydrogen Council pada 2017, diprediksi permintaan hidrogen akan terus meningkat hingga 2050 sebesar 539 juta metrik ton hidrogen dengan penggunaan hidrogen terbesar yaitu pada sektor transportasi diikuti sektor industri. Indonesia sendiri rencananya akan mengembangkan green hydrogen dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah existing dan akan dimulai pada tahun 2021. Proyek pengembangan green hydrogen di Indonesia akan dipegang oleh PT Pertamina Geothermal Energy dengan target produksi 100 kilo per hari dan nilai investasi 3-5 juta dolar pada sisi upstream. Proyek ini dilakukan pemerintah selain melihat peluang penggunaan hidrogen di masa depan sebagai energi, juga untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, khususnya sektor energi. Secara ekonomi, saat ini pengembangan hidrogen di Indonesia masih tergolong mahal mengingat harga listrik dari panas bumi yang juga masih mahal atau belum kompetitif.
Selain itu, teknologi pembuatan green hydrogen dengan menggunakan elektrolisis masih tergolong mahal dan memiliki masalah dari sisi penyimpanan dan transportasi. Dari sisi penyimpanan, green hydrogen harus disimpan pada suhu yang sangat dingin dan memerlukan teknologi yang canggih dan juga biaya yang mahal. Dari sisi pengangkutan dan pendistribusian, green hydrogen membutuhkan infrastruktur perpipaan yang sangat panjang dalam pendistribusiannya. Kapal tanker hidrogen cair yang mahal karena dirancang untuk menjaga suhu yang sangat rendah dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengembangan green hydrogen di Indonesia sebagai salah satu sumber energi hijau masa depan, maka pemerintah harus terus mendorong kebijakan untuk menekan harga green hydrogen dapat melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Green hydrogen didefinisikan sebagai kombinasi pembangkit listrik dari sumber terbarukan dan elektrolisis air. Dengan memasok listrik dan air murni ke electrolyzer, aliran keluaran hidrogen dan oksigen dihasilkan. Teknologi yang berbeda tersedia untuk elektrolisis air. Elektrolisis air hidrogen sejauh ini merupakan teknologi yang paling praktis dan menjanjikan untuk produksi hidrogen terbarukan skala besar. Di antara berbagai jenis sel elektrolisis, solid oxide electrolysis cells telah mendapat banyak perhatian karena efisiensinya yang tinggi dan toleransi pengotor pakan yang tinggi. Selain itu, solid oxide electrolysis cells mampu mereduksi sejumlah karbon dioksida melalui elektrolisis karbon dioksida menjadi karbon monoksida. Secara umum, elektrolisis karbon dioksida mengkonsumsi daya listrik yang tinggi. Jika listrik dari sumber terbarukan tersedia, solid oxide electrolysis cells adalah teknologi yang lebih hemat energi untuk produksi hidrogen hijau. Ini adalah perangkat elektrokimia suhu tinggi yang bila digabungkan dengan sumber energi listrik, mendorong reduksi reaktan gas untuk menghasilkan produksi seperti hidrogen dan oksigen. Solid Oxide Electrolysis Cells atau SOEC beroperasi pada suhu tinggi yaitu sekitar 700-900 derajat Celcius. Pengoperasian SOEC pada temperatur tinggi memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya sistem karena SOEC tidak memerlukan penggunaan katalisis logam mulia yang mahal seperti platina. Kedua, membutuhkan energi listrik yang lebih sedikit sebagai input karena untuk pasokan energi panas. Dan yang ketiga, beroperasi pada rapat arus tinggi atau arus dibagi dengan luas, menghasilkan sejumlah besar hidrogen yang sangat murni. Juga, energi panas yang dibutuhkan untuk operasi SOEC dapat dipasok dari sumber eksternal seperti panas limbah industri. Komponen kunci dari SOEC adalah elektrolit konduktor ionik padat dan 2 elektroda berpori. Mekanisme dasar yang terlibat dalam operasi SOEC ditunjukkan pada gambar berikut. Uap diumpankan ke katoda berpori. Ketika potensial listrik yang diperlukan diterapkan ke SOEC, molekul air berdifusi ke situs reaksi dan dipisahkan untuk membentuk gas hidrogen dan ion oksigen pada antarmuka katoda elektrolit. Gas hidrogen yang dihasilkan berdifusi ke permukaan katoda dan dikumpulkan. Ion oksigen diangkut melalui elektrolit padat ke anoda. Di sisi anoda, ion oksigen dioksidasi menjadi gas oksigen, dan oksigen yang dihasilkan diangkut melalui pori-pori anoda ke permukaan anoda. Pengoperasian SOEC pada suhu tinggi menimbulkan berbagai tantangan dalam hal waktu startup atau break-in yang lebih lama, ketidakstabilan mekanis akibat tekanan thermal, hilangnya gas tightness, dan degradasi komponen sel. Degradasi merupakan salah satu isu penting di SOEC selama operasi lebih lama. Itu 2 kali lebih tinggi dari SOFC. SOEC terdiri dari peralatan yang mirip dengan sel bahan bakar oksida padat atau SOFC, di mana elektrolit penghantar ion oksigen dapat dibuat dari zirkonia yang distabilkan yttriya. Elektroda udara, anoda, dapat terdiri dari perovskit seperti lantanum strontium mangkat oksida, lantanum strontium kobalt besi oksida, dan nikel yttrium zirconium cermat. Untuk elektroda hidrogen, katoda. Keuntungan khusus adalah bahwa SOEC dan SOFC dapat digunakan secara reversible untuk produksi hidrogen atau pembangkit listrik, masing-masing dalam perangkat yang sama, bergantian peran anoda dan katoda, bahan bakar yang digunakan, serta input atau output listrik seperti yang digunakan untuk menghasilkan hidrogen atau untuk menghasilkan listrik. Energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan hidrogen menggunakan EEC atau PEMEC bervariasi dari sekitar 1 hingga 2 kWh. SOEC mungkin memerlukan kurang dari 0,5 kWh.
Ini menunjukkan karakteristik efisiensi energi yang menguntungkan dari SOEC dibandingkan dengan teknologi konvensional saat ini untuk produksi hidrogen dengan elektrolisis. Selain itu, SOEC juga memiliki prospek untuk menjadi teknologi yang lebih murah dibandingkan dengan teknologi konvensional saat ini. Gambar berikut menunjukkan bahwa dalam semua rentang biaya listrik, SOEC dibandingkan AEC dan PEMEC menyajikan prospek masa depan yang lebih baik untuk menghasilkan hidrogen yang lebih murah. Jadi, bagaimana kesimpulannya? SOEC adalah teknologi yang menjanjikan dan terdepan untuk mengatasi krisis energi Indonesia dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat. Ini juga memainkan peran utama dalam memproduksi gas hidrogen untuk menggerakkan sektor industri dan transportasi. Untuk memaksimalkan penggunaan potensialnya, banyak minat penelitian telah diperluas dari hanya mengelektrolisis air untuk produksi hidrogen hingga mencakup aplikasi industri lainnya juga, dan untuk mengembangkan bahan performa tinggi. Menurut Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Ahmad Yuryanto, mengungkapkan pengembangan green hidrogen yang rencananya akan dilakukan di wilayah kerja panas bumi existing, disarankan menggunakan SOEC untuk pengembangan green hidrogen. Hal ini didukung dengan adanya minat yang berkembang untuk mengintegrasikan SOEC dengan energi nuklir dan teknologi energi panas bumi untuk mengoptimalkan efisiensi produksi green hidrogen. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa produksi hidrogen dari sumber daya terbarukan dengan menggunakan teknologi SOEC memiliki potensi yang menjanjikan untuk memanfaatkan sumber terbarukan dengan lebih baik. Tes awal telah dilakukan dan lebih banyak research and development yang dilakukan di Risau National Laboratory Denmark untuk mengatasi stabilitas SOEC guna memastikan aplikasi praktis. Penelitian dan pengembangan teknologi energi green hidrogen di Indonesia saat ini sedang berlangsung dan belum memiliki akses dalam skala komersial. Namun dalam pelaksanaannya, untuk memperoleh hasil yang optimal, masih perlu ditingkatkan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan yang ada terkait koordinasi teknis dan program. Hal ini terlihat dari sedikitnya lembaga yang terlibat dalam pengembangan teknologi energi green hidrogen, bahkan dengan fokus masing-masing yang secara nasional belum bisa dikatakan sinergis. Untuk itu, perlu juga adanya kebijakan yang kondusif agar berbagai aspek yang masih pasif dapat berinisiatif atau termotivasi untuk mulai mendukung green hidrogen. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.